Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya Allah mengisahkan tentang bagaimana ujian untuk tentara Raja Talut ketika berangkat untuk berperang melawan Raja Jalut yang zalim saat itu. Yang awalnya mereka itu berjumlah 70.000 tentara, yang kemudian setelah uji-uji dengan sungai yang kata Raja Talut saat itu tidak boleh minum kecuali cuman satu ciduk pakai tangan dong, itu dibolehkan. Nah, siapa yang enggak kuat terus minum yang banyak tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan untuk berperang. Sedangkan yang minum air tapi cuma satu ciduk doang, dibolehkan untuk melanjutkan berperang dengan Raja Talut melawan Raja Jalut. Akhirnya apa yang terjadi? Semua mereka dari 70.000 dasarnya semuanya minum air kecuali cuma 313 orang sisa. 313 orang dari 70.000. Berarti yang tertinggal sebanyak 69.000 berapa sekian? 69.000. Berapa persen doang itu kalau dihitung. Nah, itu adalah sama juga seperti bilangan tentara Rasulullah ketika perang Badar. Sama. Yaitu 313. Ada riwayat yang lain mengatakan 13 ya. Itu riwayat yang paling kuat mengatakan 313 orang yang melanjutkan berperang. Yang akhirnya yang golongan yang banyak tadi 69.000 menghina ataupun merendahkan dan ingin menjatuhkan semangat orang-orang yang 300 ini. La taqata lana al-yawm bi Jalut. Kita ini kalau kalian cuma 300, itu Raja Jalut mungkin ribuan dengan perlengkapan perang yang cukup. Kalian cuma 300, kami ini mau pulang semua. Kami ini 69.000, kata mereka ini kami mau pulang, silakan kalian ikut segitu doang. Apakah kalian sanggup itu melawan Raja Jalut dan tentara-tentaranya yang sangat itu penguasa di kalangan di sekitar Baitul Maqdis? Dan jawaban mereka, qalu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sangat banyak, betapa banyak dari kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar, golongan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan yang dimiliki oleh orang mukmin yang telah melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian tidak boleh minum air sungai di saat sangat panas dan di saat sangat haus. Allah. Ya, begitulah cara Allah untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang setengah-setengah. Yang mana yang benar, yang mana yang setengah-setengah. Karena kata Allah di ayat yang lain, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasara ad-dunya wal akhirah. Sebagian dari manusia, kata Allah, ada orang yang menyembah ke Allah seperti halnya di samping. Jadi kalau misalkan di gunung kita pas di samping. Kalau artinya sedikit kena angin langsung jatuh. Itu mukmin. Artinya imannya enggak kuat. Sehingga fa in asabahu khair, apabila mereka mendapatkan kebaikan dari agama, misalkan dapat bantuan karena Islam. Ini siapa saja yang muslim dapat bantuan, ataupun kalau orang dulu dapat ghanimah. Dapat ghanimah itu karena Islamnya. Itu ma'an Nabi, tenang dengan Islamnya. Pas, alhamdulillah. Berarti Islam ini Masya Allah, bagus. Giliran dapat keuntungan. Tapi wa in asabathu fitnah, giliran dapat fitnah ketika diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kekurangan salah satu keluarga. Baru inqalaba ala wajhi, baru balik dia. Bisa jadi balik ke kufur kembali. Balik lagi ke agama kufurnya. Khasirat dunia wal akhirah, dia rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusran. Ini cara Allah seperti itu. Cara Allah untuk membedakan yang mana yang benar,
yang mana yang imannya benar-benar, yang bukan munafikun, yang mana yang munafikun, yang imannya setengah-setengah. Ini dengan diberikan ujian yang seperti ini. Akhirnya dari 70.000 yang benar-benar mau ikut perang bersama Raja Talut, cuman 313.000. Kemudian Allah melanjutkan, walaupun cuma sedikit itu 300, walamma barazu li Jalut wa junudih. Walamma barazu li Jalut, dan ketika barazu artinya zaharu, menampakkan diri, terlihat. Dan manakala Raja Talut dan pengikutnya, tentaranya berhadapan untuk Jalut, artinya menampakkan diri untuk melawan Raja Jalut. Wa junudihi, dan tentara-tentara Jalut. Ai zaharu li qitalihim wa tasafu. Giliran tentara Raja Talut ini sudah bikin saf untuk memerangi Raja Jalut dan tentara. Padahal mereka cuma berapa? 300. Subhanallah. 300. Itu Raja Jalut adalah penguasa saat itu. Penguasa saat itu. Apa yang mereka katakan ini semua yang 300 ini? Qalu rabbana afriq alaina sabra. Itu yang pertama. Doa mereka ketika ingin melawan musuh yang serba lengkap. Dari perlengkapan kurangnya lengkap, dari tentaranya serba sempurna, mereka cuma 300. Apa kata mereka? Qalu rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, afriq artinya tuangkan. Afriq, tuangkan kepada kami kesabaran. Ini tujuan pertama. Berdoa permintaan mereka ke Allah, karena biasanya yang namanya manusia itu dia membutuhkan Allah ketika terdesak. Giliran tidak terdesak lupa ke Allah. Giliran tidak terdesak lupa ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa dia dengan kekuatannya cukup, tapi akhirnya kalah seperti di perang Uhud. Perang Uhud ini perang kalau Rasulullah bersama Rasul di dua perangnya. Perang Badar dengan perang Uhud. Perang Badar jamaahnya mukmin sedikit melawan kafir yang banyak. Ada satu lagi perang Uhud, mukmin banyak, perlengkapan perang cukup. Akhirnya kalah mukmin. Kenapa? Karena yang di perang Uhud mereka menganggap dengan kekuatannya sudah merasa cukup dengan kekuatannya, lupa ke Allah Subhanahu wa taala. Lupa bergantung ke Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya perang Badar. Perang Badar karena kekuatannya sedikit, jadi enggak ada tempat lain mereka untuk bergantung saat itu kecuali ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menang. Seperti ini juga. Qalu rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhan kami, afriq artinya usbub, artinya afriq. Artinya tuangkan. Tuangkan kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah kaki kami. Artinya tetap kaki itu enggak mundur dari peperangan. Takut. Artinya bitaqwiyati qulubina 'alal jihad. Dengan dikuatkan hati kami untuk berjihad. Ya Allah, tetapkan hati kami sehingga kuat untuk berjihad, sehingga kaki kami enggak mundur. Subhanallah. Itu mukmin. Mukmin enggak berani, enggak ada yang mundur dari peperangan. Disebutkan di awal Islam, ya ayuhan nabi harridil mu'minin 'alal qital. Ini di awal Islam. Wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, harridil mu'minin 'alal qital. Gerakkanlah, semangatkanlah mukmin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iyyakum minkum 'ashruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika mereka 20 saja, 20 mukmin, tapi yang sabirun, yang benar-benar sabar seperti ini, yang bertakwa ke Allah, takut ke Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Mereka pasti sanggup mengalahkan 200. Ini mukmin. Oh, mukmin kalau hatinya kuat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, 20 bisa mengalahkan 200. 1:10. Di awal-awal Islam seperti itu hukumnya. Apabila kita satu orang ini berhadapan di depan kita musuh 10 orang, tak boleh lari, wajib lawan. Di awal Islam.
tapi kemudian dinasakh. Di awal Islam, misalkan satu muslim berhadapan dengan 10 kafir, tidak boleh lari, harus lawan, karena Allah mengatakan 20 mukmin bisa mengalahkan 200 kafir, 1:10. Wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Kalau mukmin 100 sanggup mengalahkan 1000 kafir. Tapi kemudian yang di akhir-akhir itu di awal Islam, ketika sahabat benar-benar iman kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berjalan waktu, semakin banyak muslim, mukmin semakin banyak. Akhirnya kata Allah, alimallahu anna fikum dha'fa. Allah tahu bahwa kalian ini lemah, kata Allah. Ada sebagian dari kalian yang lemah, imannya tidak terlalu kuat seperti orang awam, seperti orang dulu. Akhirnya fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Apabila kalian 100 bisa mengalahkan 200. Akhirnya 1:2. Awalnya 1:10, subhanallah. Tapi kemudian Allah katakan 1:2. Artinya kalau satu mukmin berhadapan dengan 2 kafir tidak boleh berlari dari perang, wajib lawan 2. Karena mukmin ini pegangannya bukan kekuatannya pribadi, tapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, wa tsabbit aqdamana, kata mereka. Rabbana afrigh alaina sabra. Yang pertama, ya Allah, tuangkan kesabaran dalam hati kami. Yang kedua, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah kaki kami, tidak mundur dari peperangan satu langkah pun, dan tetapkanlah langkah kami tidak mundur dari peperangan dengan dikuatkan iman kami. Karena kaki ini dipengaruhi mundur atau tidak dipengaruhi oleh iman. Apabila imannya kuat, enggak bakal mundur, enggak bakal satu langkah pun mundur dari berperang. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap kaum-kaum yang kafir. Ini 3 permintaan dari golongan yang lemah, cuma 313 ingin melawan Raja Jalut serta tentaranya yang sangat kuat. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, fahazamuhum bi'idznillah. Akhirnya mereka, tentara Raja Talut, mengalahkan mereka semua. Mengalahkan Raja Jalut dan tentaranya. Walau sedikit bisa mengalahkan tentara yang banyak. Biiznillah, dengan izin Allah, dengan keinginan Allah, dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah, ketika Allah menginginkan sesuatu, cuman kun fayakun, ada maka ada langsung. Baginyalah fahazamuhum biiznillah, maka mereka Raja Talut dan kawan-kawannya mengalahkan Raja Jalut dan tentaranya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawud Jalut, dan membunuh oleh Sayyidina Dawud. Dawud membunuh Raja Jalut. Jadi Raja Jalut yang zalim, siapa yang pembunuh? Yang membunuh Sayyidina Dawud. Jadi karena wa kana fi askari Talut, Nabi Daud saat itu salah satu dari tentara Raja Talut. Masih muda kali. Jadi beliau, Nabi Daud saat itu masih menjadi tentara Raja Talut. Akhirnya beliau yang membunuh Jalut, Ntar kisahnya bagaimana Nabi Daud membunuh Raja Jalut di pertemuan besok insyaallah. Wa atahu Allahul mulk, dan Allah memberikan ke Nabi Daud, dan memberikan oleh Allah akan Nabi Daud oleh Allah al-mulk, akan kerajaan di Bani Israel. Setelah itu ntar Nabi Daud menjadi raja di Bani Israel, karena beliau tadi diangkat jadi Rasulullah. Itu beliau dijadikan raja oleh Allah ke Bani Israel, dikisahkan istighlalan 7 sini, selama 7 tahun. Selama 7 tahun Nabi Daud menjadi raja untuk Bani Israel. Wa atahu Allahul mulk, dan memberikan kepada Nabi Daud oleh Allah akan kerajaan di kalangan Bani Israel selama 7 tahun.
wal hikmah, dan Allah memberikan kepada Nabi Daud al-hikmah. Artinya al-hikmah di sini an-nubuwah, kenabian. Allah mengangkat Nabi Daud jadi nabi ba'da mauti Syamwil wa Talut, setelah meninggal Nabi Syamwil dan meninggal Raja Talut. Nah, setelah meninggal Nabi Syamwil dan meninggal, karena Nabi Syamwil itu nabi yang nabi Bani Israel saat itu, yang kaum yang di awal kisahnya Bani Israel meminta ke Nabi Syamwil untuk diangkat seorang raja bagi mereka. Jadi setelah meninggal Nabi Syamwil, setelah meninggal Raja Talut, baru kemudian Allah mengangkat Nabi Daud menjadi Rasul ataupun menjadi Nabi. Kemudian wa'allamahu mimma yasha', dan Allah mengajarkan kepada Nabi Daud mimma yasha', dari apa saja yang Allah kehendaki. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Daud apa saja yang Allah kehendaki, seperti san'at duru', membuat duru'. Duru' artinya baju besi. Artinya yang siapa yang manusia pertama yang membuat baju besi? Sayyidina Daud. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ artinya kami cairkan, leburkan untuk Nabi Daud akan besi. Besi. Artinya jadi tukang besi kali pertama mungkin dunia ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud. San'atid duru'. Jadi Nabi Daud diajarkan oleh Allah untuk membuat baju besi. Oh subhanallah. Dikisahkan wa kana yalin fi yadihi min ghairi nar. Sayyidina Daud alaihi salam, itu besi kalau beliau pegang langsung cair, enggak butuh api. Subhanallah. Wa kana yalidu fi yadihi min ghairi nar. Itu besi bakal cair, melebur di tangan Nabi Daud tanpa api, enggak butuh api. Kalau kita bakar dulu, dipukul-pukul ke tukang besi, sekarang Nabi Daud tidak, tinggal bikin doang kayak benang ibu-ibu ngerajut pakaian. Wa yansijuhu kal ghasal. Nabi Daud itu membuat baju besi, beliau menenun baju besi seperti halnya benang. Ya benang. Bagi Nabi Daud besi ibarat benang. Allah wa asalna lahul hadid, kata Allah, dan kami leburkan, kami cairkan untuk Nabi Daud al-hadid, besi. Baru kemudian ani'mal sabighatin wa qaddarna wa qaddir fi sard wa'malu ala ani'mal sabighatin wa qaddir fi sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Wa'allamahu mimma yasha', dan Allah mengajarkan kepada Nabi Daud dari apa saja yang Allah kehendaki, seperti san'at duru', membuat baju besi. Wa mantiqat tayr, Nabi Daud bisa ngomong sama burung. Disebutkan dalam ayat yang lain, wa tayra mahsyurah kullun lahu awwab. Wa tayra mahsyurah. Wa mantiqat tayr, Nabi Daud bisa bicara dengan burung. Malahan Sayyidina Daud fahima, arti mantiqat tayr, beliau fahima aswada, memahami suara burung. Oh, burung dipahami oleh Sayyidina Daud, suara burung dipahami. Bal wa jami'al hayawanat, malahan Sayyidina Daud alaihi salam memahami seluruh suara binatang. Ntar diwariskan ke anaknya Sayyidina Sulaiman, diwariskan ke anaknya Sayyidina Sulaiman yang bisa memahami bahasa binatang, termasuk bahasa an-naml, semut. Bisa dipahami bahasa semut. Sayyidina Sulaiman, akhirnya kata Allah, wa waritha Sulaiman Daud. Sayyidina Sulaiman yang mewarisi keilmuan Sayyidina Daud, termasuk keilmuan memahami bahasa burung. Allah. Wa'allamahu mimma yasha', dan Allah mengajarkan ke Sayyidina Daud dari apa saja yang Allah kehendaki,
seperti membuat duruk baju besi dan memahami bahasa burung dan bahasa binatang yang lain. Marhaba. Ya, itu Sayyidina Sulaiman. Wallahu a'lam kalau bapaknya. Kalau Sayyidina Sulaiman, iya. Sayyidina Sulaiman menguasai jin. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Dan jikalau tidak daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd, jikalau tidak Allah menolak manusia, sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Allah pasti, itu memang sunnatullah. Allah mengalahkan satu manusia dengan manusia yang lain yang baik. Manusia di dunia ini tetap ada yang baik, ada yang jahat. Jangan kita berharap di dunia ini semua manusia baik. Itu kita melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang tidak menerima semua manusia, ada manusia jahat di dunia, sama dengan dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terima, manusia tetap ada yang baik, ada yang jahat. Sekali lagi, siapa saja yang tidak menerima ketentuan Allah yang bahwa di dunia ini ada orang jahat, sama dengan dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin, memang sunnatullah, sudah ketentuan Allah di dunia ini ada yang baik, ada yang jahat. Makanya antar Allah, walaula daf'ullah, yang Allah lakukan apa? Allah menolak sebagian yang jahat, sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Ini Raja Jalut yang jahat dikalahkan, Allah membuat kekuatan untuk Talut dan tentaranya untuk mengalahkan Raja Jalut yang lain. Artinya Jalut dan tentaranya sampai zaman sekarang masih banyak. Cuma beda nama. Kalau dulu Jalut, kalau sekarang mungkin namanya Jahil ataupun nama-nama yang lain. Marhaba. Melawan iya. Iya. Meskipun zaman sekarang untuk membatalkan Palestina. Benar. Suku Amlek. Oh, astagfirullah. Suku Amlek yang kita baca kemarin, Amalaqah, itu Raja Jalut itu dan kawan-kawannya, itu suku yang diperangi oleh Nabi Daud dan Raja Talut. Mereka menyamakan dengan Palestina. Alhamdulillah min dzalik. Tapi insya-Allah suatu saat semua manusia dunia ini, enggak ada satupun rumah di dunia, satupun rumah di seluruh pelosok dunia kecuali di situ masuk Islam. Ya. Kalau dibanding nggak ada apa-apanya. Allah menguji tingkat ketakwaan
Benar. Benar. Allah ya Allah. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu Pak, kalau kita hidup di zaman yang beliau Raja Talut ini, dikhawatirkan kita masuknya 69.000 itu. 69.000. Allah yahfaz. Semoga Allah memperbaiki iman kita, menguatkan iman kita, menguatkan takwa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya mau bagaimana di akhir zaman seperti ini? Orang jahat semakin banyak, orang baik semakin berkurang. Tapi ala kulli hal kita terus berusaha memperbaiki. Ya, mau bagaimana? Solusinya bagaimana sekarang? Ini satu masjid. Ya kita jangan menganggap 4 saf. Oh, Masjid An-Nasr ramai 4 saf yang salah. Ya 4 saf, benar. 4 saf memang ramai kalau dihitung 4 saf 1 2 banyak, mungkin sekitar 100. Banyak. Tapi kalau dibikin kayak skala gitu perbandingan, itu Masjid An-Nasr dibanding dengan yang di luar, berapa perbandingannya? Ada. Mungkin yang 4 saf ini kalau disuruh minum lagi kayak mungkin bisa. Ntar imam ya, takutnya imam yang pertama yang tinggal ya. Kalau diuji seperti Raja Talut dan kawan-kawan, dikhawatirkan imam yang tinggal. Allah ya Pak. Enggak, maksudnya bukan imam yang tinggal untuk ikut, imam yang tinggal yang tergolong dalam golongan 69. Allah ya Pak. Semoga Allah menguji kita dengan hal yang mampu kita lalui, dengan hal yang mampu kita jalani insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang pasti kita jangan mohon diuji ke Allah. Ya Allah uji saya ya Allah, jangan. Itu yang pertama. Jangan sok-sokan saya pengen ngetes iman. Ya Allah uji takwa, jangan. Aja kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salil afiyah. Lebih baik kita masuk syurga tanpa diuji dengan masuk syurga dengan banyak ujian. Ya harus ada ujian, benar. Tapi kalau ujian artinya ujian yang sekiranya kita mampu. Walaupun lebih semakin besar ujian semakin bagus. Tapi dikhawatirkan kita nggak sanggup ngejalanin Pak. Itu yang bahaya. Makanya mohon ke Allah, ya Allah kalau saya dimasukkan syurga tanpa banyak ujian lebih baik tanpa banyak ujian. Nah, kalau ujian mampu itu bukan ujian. Oh, kalau ujian mampu bukan ujian. Ujian juga. Tapi mampu nggak ada efeknya gitu. Ada efek sundul. Oh, kayak kan ujian bukan untuk yang juara 10 ke atas doang. Juara 1 ikut ujian juga. Iya. Walaupun dia mampu. Orang biasanya manusia itu kalau diuji pasti antara mampu dan tidak mampu. Iya. Disitulah dia harus. Walaupun emang banyak kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji manusia kata Allah bisyarr, ada dengan keburukan, sakit, kemudian meninggal keluarganya, sakit, penyakit, ini banyak. Wal khairi, dan ada juga diuji dengan kebaikan. Anaknya ditambahin. Sebenarnya seperti Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu bapaknya Sayyidina Khalid. Bapaknya Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Itu pemimpin perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan bapaknya Sayyidina Al-Walid, bapaknya Sayyidina Khalid yaitu Al-Walid bin Mughirah. Disebutkan nama Al-Quran surah Al-Muddathir. Baca itu surah Al-Muddathir. Oh, beliau itu diberikan anak yang banyak, diberikan harta yang banyak. Tapi akhirnya kufar, tidak mau beriman ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali ke sini, walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Yang pasti yang pertama kita ulang, jangan berharap supaya di dunia ini tidak ada orang jahat. Enggak, jangan. Di dunia ini pasti ada orang jahat. Kalau orang yang tidak berkeinginan ada orang jahat di dunia ini sama dengan dia melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, nafik itu.
Ada itu yang paling jahat. Itu yang paling jahat. Orang yang jahat kelihatan, itu jahat. Tapi ada orang yang paling jahat, yaitu orang jahat yang pura-pura baik. Nah, ini yang paling jahat. Ini orang yang paling jahat. Ini musuh dalam lipatan. Gunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut. Ini lebih berbahaya dan lebih jahat dibanding musuh yang kelihatan. Allah ya hafal. Jadi makanya di ayat yang lain Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna minal mursalin illa innahum la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian manusia menjadi fitnah untuk sebagian. Artinya jadi cobaan. Sebagian manusia anak jadi cobaan untuk bapaknya, bapak jadi cobaan untuk anaknya, kawan jadi cobaan untuk kawannya. Artinya sesama manusia itu menjadi cobaan untuk sesama. Suami jadi cobaan untuk istri. Istri jadi cobaan untuk suami. Anak jadi cobaan untuk bapak, bapak jadi cobaan untuk anak. Nah, semua cobaan. Di dunia ini satu manusia dengan manusia yang lain adalah cobaan. Makanya jangan berharap dunia ini orang baik semua, jangan. Cuman walaupun seperti itu, Allah menciptakan yang jahat, menciptakan yang baik, tapi Allah memiliki ketentuan yang lain, yang ayat ini. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd. Kalau bukan karena Allah menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, artinya yang jahat dikalahkan dengan yang baik. La fasadatil ard, sungguh bumi ini dari dulu sudah hancur. Kalau misalkan yang jahat dibiarin jahat, sungguh dari dulu bumi ini sudah hancur. Tetap ada yang jahat, tapi nanti Allah kirimkan orang yang baik untuk mengalahkan yang jahat, sehingga kelestarian bumi ini terjaga. Marhaba? Iya, kita itu yang pertama takdir Allah, kemudian tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau misalkan Allah tidak menjaga orang yang baik, tidak menghancurkan orang yang jahat dengan orang baik, la fasadatil ard, sungguh bumi ini sudah hancur. Ya, semoga nanti Allah di negara kita diganti dengan yang baik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin, diganti dengan yang lebih baik sehingga Indonesia terjaga, tidak dijual satu-satu pulau. Kalau yang banyak yang jahatnya, ya, Allah juga nggak akan kabulin juga. Insya Allah dikabulkan. Kita berharap kepada Allah, Allah Rahman Rahim, Allah Rahman Maha Kasayang kepada umat Islam, terutama kaum mukmin. Mohon kepada Allah, terutama ini mendekati pemilu. Saya mohon kepada bapak semua, kepada anak, sampaikan ke semua untuk saling mendoakan, terutama di pertengahan malam. Kalau ada, Allah tidak akan merubah satu kaum apabila kaum tidak mau merubah diri. Ya, benar. Ya, kita berubah dari hal yang kecil. Dari berubah dari mana? Kita tuntut berubah orang seluruh Indonesia, tidak. Mulai dari diri kita. Kita jangan berharap orang lain kita semua harus berubah. Dianya nggak pernah berubah. Orang lain sama. Mulai dari diri kita. Bangun tahajud, ajak istri, ajak anak, ntar ajak cucu, ajak kawan, berusaha bangun tahajud, berdoa tengah malam, tahajud jam 2, jam 3 malam. Insya Allah itulah waktu yang paling mustajabah supaya diganti dari yang tidak bagus, diganti menjadi yang bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ajak ke semua, dan juga semua yang pendengar mungkin lewat online ini ntar bakal dibagi. Mohon sama-sama di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir ini, banyak doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakin salawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermohon kepada Allah, terutama di jam 2 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, bangun, panjatkan doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan negara kita, untuk kebaikan negara. Semoga ke depan Allah memberikan pemimpin yang baik,
pemimpin yang baik yang menjaga Indonesia ini dari gangguan musuh dari luar. Jangan dijual, ntar dijual Aceh, dijual Papua, habis dijual, tinggal Jawa. Oh, nggak ada yang dijual, orang aja yang dijual. Allah ya Pak. Ya ini pelajaran bagus kan, perang antara Talut dan Jalut. Perlu direfleksikan kepada keadaan sekarang. Karena tadi disampaikan bahwa pasukan Talut ini luar biasa kan, dites dengan air minum, tadi baru air minum. Iya. Ya, dia tetap kemenangan itu adalah kemenangan. Benar. Jadi kalau kita dites dengan 100.000, 200.000, Lewat. 14 lewat Ustaz. Itu salah satu tanda loh Ustaz. Oh, Tanda. kita Jadi apapun yang Allah sampaikan ini tanda. Apabila Anda lulus, baru ada kemenangan. berarti Kalau kita nggak lulus tes, gimana kita mau ngarap kemenangan? yang ngambil minyak goreng bagaimana? Oh iya sama aja. Kita bukan sungai, baru minyak goreng lewat. Minyak goreng, susu, Allah ya Pak. ya itulah kondisinya. Makanya kita mungkin kalau di zaman itu tergolong dalam 69.000 semua yang ngejar minyak goreng. Ya masalah. Allah ya Fad. Tapi insya Allah kita berharap ke Allah Subhanahu Wa Taala negara kita dijaga oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya sekali lagi saya mohon untuk banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang insya Allah mungkin ntar malam pemilu malam 14 ya. Malam 14 kita mengadakan baca yasinan di sini mungkin pada maghrib, pada isya. Kita mohon sama-sama bermunajat ke Allah, sama-sama kita baca yasin berapa kali, kita baca doa sebanyak mungkin tadi masjid insyaallah untuk ya semoga walaupun pengaruhnya mungkin sedikit tapi insyaallah di mata Allah itu pengaruhnya besar. Insyaallah. Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada seluruh alam terutama manusia. Semoga Allah memberikan karunia itu kepada kita terutama di akhir-akhir ini, dan kita berharap semoga Allah memberikan yang terbaik untuk umat Islam baik Indonesia dan di luar Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.